ketemu lagi sama aku. Kali ini aku tuh pengen bahas gambaran soulmate kamu tuh seperti apa. Dari mulai sifat, karakter, dan gambaran untuk kamu seperti apa sih. Dan di sini kamu bisa lihat ada 3 deck kartu yang bisa kamu pilih. Pilihnya salah satu ya. Kamu boleh pilih deck nomor 1, pilih deck nomor 2, dan di sini ada deck nomor 3. Dan kamu boleh tarik nafas dulu, boleh lihat-lihat dulu deck mana nih kira-kira yang seperti kayaknya aku mau pilih nih. Kalau misalnya kalian udah ngerasa greget di deck kartu yang mana, oke, aku langsung bahas ya. Aku mau bahas dulu untuk deck kartu yang di sini, di deck 1 ya. Aku buka, jadi FYI ini udah aku shuffle ya. Untuk kartunya seperti apa sih untuk tim deck 1 ya. Oke, di sini aku lihat orang yang cukup bersahaja ya. Oke, kalau aku lihat ya untuk teman-teman yang memilih di deck 1, kelihatannya sih dia seseorang yang mengutamakan kenyamanan diri. Karena di sini ada kartu yang menunjukkan bahwa Knight of Swords, dia tuh tipe orang yang gak bisa fake, gak bisa palsu. Dia itu tipe orang yang benar-benar kayak mengutamakan kenyamanan dia. Kalau misalnya memang dia nyaman, dia akan jalanin, dia akan trust, dia akan nyoba untuk menjalani. Tapi kalau misalnya dari awal dia udah ngerasa nggak nyaman, dia udah ngerasa kayak kayaknya nggak deh, dia nggak akan maksain diri gitu. Sebenarnya sih bukan picky yang gimana-gimana ya, tapi dia tuh tipe yang memang realize ini tuh hidup aku, jadi kenyamanan aku adalah hal yang nomor 1 buat aku gitu. Mau itu pekerjaan, mau itu love life, mau apapun, pokoknya dia ingin kenyamanan adalah nomor 1 buat dia ya. Aku lihat juga dia sosok seorang yang cukup berkarisma ya. Istilahnya gini, dia nggak mungkin bukan seseorang yang memiliki fisik yang luar biasa ya, sosok lah ya untuk dari fisik. Tapi orang ini punya karisma yang cukup luar biasa. Jadi tanpa dia harus hahaha gitu ya, tanpa harus tebar-tebar pesona atau apa, dia tuh udah punya pesonanya sendiri. Jadi even dia diem, even dia nggak ngapa-ngapain ya, di sini ada Page of Cups, dia tuh memesona gitu. Jadi lawan jenis tuh kayak dari diemnya dia aja tuh udah cukup menarik gitu. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain ya, tapi kayak se-cute itu aja gitu, seasik itu aja pembawaannya, seenak itu ketika misalnya berdekatan sama dia. Dia punya sisi ini. Karena di sini ada Page of Cups ya. Aku lihat juga di sini ada Five of Wands, di mana dia tuh lebih kelihatannya seperti orang yang dingin, seperti seseorang yang cuek, seperti seseorang yang apa adanya, kayak nggak fake. Jadi tuh untuk benar-benar bisa menjadi seseorang yang deket sama dia ya, entah itu sebagai temannya, entah itu sebagai gebetannya, itu nggak gampang gitu. Karena dia memang kelihatannya dingin, kelihatannya memang cuek, kelihatannya kayak yang susah untuk dideketin gitu. Dia punya pesonanya sendiri. Kemungkinan besar ini adalah sosok seseorang yang Sigma gitu. Jadi tanpa dia harus gimana-gimana, dia tuh punya karakternya dia sendiri, dia punya karismanya dia sendiri. Dia pun kelihatannya dingin, cuek, tapi dia juga bisa untuk bawa diri. Bukan berarti dia yang gak punya temen ya, bukan berarti dia gak bisa apa-apa, bukan berarti dia gak mau kenal orang, tapi ya memang dia kayak gak bisa langsung deket banget aja sama orang. Jadi mungkin awal-awal ngiranya dia tuh kayak cuek, ngiranya dia tuh gak peduli atau kayak yang cool gitu loh, tipe-tipe seseorang yang cool, yang Sigma. Tapi memang punya pesonanya sendiri, dan emang cenderung susah dideketin ya, si orang yang si laki-laki ini atau si perempuan yang digambarkan oleh kartu Page of Cups. Jadi kalau misalnya kamu lihat soulmate yang milih deck 1 nih, terlihatnya seperti itu ya. Aku juga lihat ya, dia tuh walaupun kayak yang legah-legoh, walaupun kayak yang cuek-cuek, gak peduli, tapi sebenarnya dia tuh memperhatikan. Dia tuh bukan orang yang diem terus kosong pikirannya, tapi dia tuh seseorang yang benar-benar pemikir, thinker, kayak macam
dia diem tapi mengawasi, dia diem tapi dia akan melihat, ih ini orang gimana sih, oh ini lingkungannya seperti apa sih, oh ini cocok gak sih sama aku, oh ini gimana, regulasinya gimana, ini orang seperti apa, perjalanan gue sama dia nih cocok gak sih. Dia tuh benar-benar sepemikir itu gitu di sini nih, karena kelihatannya dia juga sudah menjalani kehidupan yang cukup berat ya, atau seseorang ini pernah punya pengalaman pahit di dalam hidupnya, jadi dia tuh kayak yang agak-agak sedikit susah untuk trust, susah untuk benar-benar percaya yang secara dalam ya. Jadi dia kayak yang kalau punya masalah juga agak cenderung tertutup ya, karena balik lagi untuk dia mempercayai seseorang tuh dia butuh proses, dia berdasarkan kenyamanan kan dari awal. Jadi dia akan melihat apakah memang orang ini dapat dipercaya, apakah memang orang ini adalah seseorang yang cocok. Dia tuh benar-benar sepemikir itu gitu. Aku lihat juga pertemuan kamu sama dia tuh kayak tanpa disengaja gitu loh. Kalian nih bisa jadi di sini ada Queen of Pentacles, di mana kamu tuh cukup bisa menarik perhatian dia. Jadi kamu tuh bukan orang yang kayak apa ya, bukan orang atau bukan seseorang yang benar-benar kayak gampangan. Dia nggak ngeliat itu di kamu, tapi dia ngeliat kayak kamu tuh punya pesonanya kamu sendiri, kayak kamu tuh riang, kayak kamu tuh bukan riang yang heboh ya, tapi kayak kamu punya cara kamu yang bikin dia tuh nyaman. Dengan dia yang pendiam itu, atau dengan dia yang sedingin itu, secuek itu, dia ngelihat kayak ada sebuah visual atau sebuah hal yang gambaran kayak menurut dia nih, wah dia kayaknya oke deh untuk bersanding sama aku gitu. Untuk benar-benar jadi juga dia mengamati, benar-benar ngamatin, gak yang cuma dar langsung gimana-gimana. Kalaupun dia bisa jadi sama kamu secara cepat, berarti kamu udah benar-benar bisa ngeyakinin dia. Karena di sini ada Queen of Pentacles ya, seseorang yang memang sebenarnya dia tunggu gitu di sini. Oh kayaknya dia oke deh, kayaknya memang ideal type aku deh gitu. Pertemuan kalian tuh benar-benar tanpa disengaja, dan akhirnya membawa hubungan yang benar-benar berlanjut sampai menjadi soulmate di sini ya. Untuk teman-teman yang memilih file atau deck 1 ya, aku langsung aja untuk ulas untuk teman-teman yang memilih deck 2. Di sini untuk yang deck 3 tunggu ya karena aku lihatnya per deck kali ini untuk reading kali ini ya. Oke, di sini ada Six of Cups, di sini juga ada Queen of Swords, di sini ada kartu ada Temperance ya, seseorang yang cukup adil. Di sini juga ada Six of Wands, di mana aku lihat ya untuk teman-teman yang memilih deck 2, kelihatannya sih di sini orang yang cenderung melankolis, dan orang-orang yang memilih deck 2 di sini juga orangnya kelihatannya love life ya, seseorang yang cukup mempercayai love life-nya. Jadi kalau untuk yang teman-teman yang milih deck 1 nih, dia cenderung nggak terlalu memikirkan percintaan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang milih pile 2 atau deck 2, orang ini tuh cukup percaya dengan cinta. Jadi kayak dia butuh support system. Dia orang yang benar-benar kelihatannya cenderung cenderung nggak bisa menunjukkan cintanya, tapi dia mempercayakan sebuah cinta. Jadi kalau misalnya aku lihat, dia tuh malu-malu untuk menghantarkan rasa cintanya, tapi dia percaya kalau misalnya sebuah cinta itu tuh memang dia butuh gitu. Jadi dia tuh membutuhkan seseorang yang bisa ngasih support ke dia, dan dia kayak agak kesulitan sih untuk benar-benar kayak ini aku loh, ini rasa cinta aku loh, bahkan bikin kamu tuh kayak jadi berpikir gitu, nih orang tuh sebenarnya sayang gak sih sama gue, kok kayaknya dia kayak yang nggak nunjukin secara pol-polan, tapi kamu juga ngerasain cintanya kok. Di sini ada Six of Cups, even dia tuh nggak yang banyak bicara kayak I love you setiap hari, itu enggak, tapi dia akan memberikan sebuah hal yang bikin kamu tuh ngerasa cintanya dia tuh memang besar gitu. Dia punya caranya dia sendiri, dan kelihatannya sih orangnya cukup tangguh ya di sini, Temperance, dan dia cukup bijak atau cukup adil. Dia nih pekerja keras, aku lihat dia juga punya tanggungan keluarga kelihatannya, atau mungkin keluarganya memang membutuhkan dia banget. Jadi dia ngerasa kayak aku harus benar-benar berjuang nih untuk keluarga. Di sini Temperance dia juga cukup manly kali ya, family man juga di sini ada. Tapi memang karena di sini juga ada Queen of Swords, dari dia punya masa lalu ya yang cukup
masa lalu cinta ya ini, cukup bikin dia tuh kayak tertegun gitu, sehingga bertemunya dengan kamu di sini tuh kayak kamu tuh kayak penyembuh, healernya buat dia gitu, penyembuh yang tadinya dia hampir entah mati rasa, entah dia ngerasa kayak cinta tuh menyakitkan, tapi dengan bertemunya kamu dia jadi mempercayai sebuah cinta dan dia membutuhkan itu gitu di sini ya. Aku juga lihat dia memang orang yang cukup dewasa ya, dari segi pemikiran, dari segi selain pola pikir tuh dari segi tindakan. Aku lihat dia cukup dewasa, atau dia cukup logis untuk mutusin sebuah keputusan, untuk kayak mengambil sebuah hal dalam hidupnya. Itu dia benar-benar kayak memakai logika, by data bahkan. Ini kayak gimana nih, ini kayak gimana, ini gimana gitu. Aku lihat sih dia memang sayang ya sama kamu, Six of Wands, tapi di sini memang dia agak kesulitan aja untuk benar-benar ini loh cinta aku. Tapi dengan caranya kamu akan ngerasa nyaman, dengan caranya kamu akan mempercayai kalau misalnya dia tuh memang sesayang itu sama kamu. Dia kelihatannya sedikit romantis, tapi ya nggak bisa untuk jor-joran banget aja sih untuk nunjukin cintanya. Aku lihat kayak gitu ya, untuk teman-teman yang memilih deck 2 atau pile 2. Oke, aku juga penasaran sih untuk yang milih deck 3. Aku mau lihat seperti apa ya kartu yang terlihat. Di sini ada The Emperor, di sini ada Four of Cups, dan di sini ada Justice, ada The Magician ya. Aku lihat kalau The Emperor itu kan biasanya sosok raja ya, yang dituakan kalau misalnya di sebuah kartu tarot tuh. Sosok ini adalah sosok raja, yang bisa juga orang ini punya pemikiran yang dewasa, atau bisa juga dia lebih tua dari kamu, itu bisa. Atau dia memang seseorang yang cukup pemikir ya. Bisa juga dia agak sedikit mengendalikan orangnya, agak sedikit tuh bisa. Kelihatannya dia memang terlihat kayak yang kayak menjalani kehidupan, jalanin aja, ya udah gitu. Dia nggak terlalu mau ribet, orangnya pengen hal-hal yang simple ya di sini, nggak yang kayak acuannya gini, enggak. Dia maunya hal-hal yang simpel aja, sekiranya memang nggak perlu dipermasalahkan, dia nggak terlalu ingin memasalahkan. Dan kelihatannya di sini malah kamu yang agak cenderung sedikit childish ya. Dan dia sih sebenarnya karena The Emperor, dia cukup dewasa kan, jadi bisa untuk mengimbangi langkah kamu di sini nih. The Emperor ini menunjukkan bahwa bisa juga dia memang lebih dewasa dari kamu, atau umurnya memang cukup matang, bisa, atau lebih tua dari kamu ya. Di sini juga dia tuh punya energi, atau orang banyak yang jatuh hati sama dia karena penampilannya di sini nih. Kayak dia tuh pakai apa aja bagus. Istilahnya walaupun gayanya simple, gak harus pakai jas tiap hari, gak harus pakai dress tiap hari misalnya. Ya dia punya karakter dia sendiri. Dia tuh charming, dia tuh bisa untuk membawa dirinya tuh kayak jadi pusat perhatian, bisa jadi trend center. Even dia tuh diem yang gak menunjukkan ina itu, tapi dia tuh punya karakter yang cukup kuat ya. Jadi tuh kayak yang pakai apa aja tuh kayak bagus gitu. Dan dia tuh juga kayak yang gak neko-neko lagi orangnya, kayak yang ya udah. Di sini juga kelihatannya orangnya lumayan humble ya, walaupun dengan caranya dia sendiri. Kalau dari deck 1 dan 2 itu kan orang-orangnya kelihatannya agak lebih tertutup ya. Kalau misalnya di sini kelihatannya agak lebih humble ya. Dia punya caranya dia sendiri, dan kelihatannya tuh orang ini nggak kelihatan SKSD gitu. Lebih kelihatan ya memang nih orang punya caranya aja untuk bergaul di sini. Walaupun kelihatannya kayak yang nggak yang hebring gimana, tapi dia cukup pintar, cukup supel nih orang kelihatannya. Kelihatannya ya untuk kamu ketemu sama dia nih, kamu sempat ilfeel dulu sih sama dia, atau sempat ragu, bisa tuh di sini karena ada magician. Kayak kamu tuh ngerasa ini orang gimana ya gitu, kayak ada sebuah keraguan, entah kamu sempat dibikin ilfeel sama dia, atau kayak sempat kamu ragu juga mau jalanin sama dia. Tapi sometimes nanti kamu kayak ngerasa ada sebuah hal, sifat dia yang cukup bertanggung jawab, atau cukup manly kali ya, atau cukup cool gitu, yang bikin kamu tuh kayak cukup oke sih nih orang gitu loh. Kayak nggak yang disangka, kok gue jadi
jatuh hati ya sama dia. Kok jadi aku jadi suka ya sama dia, kok aku suka sih sama perlakuannya, kok aku suka sih sama tindakan-tindakannya, kok aku jadi yang mikirin dia. Awalnya kamu nggak menyangka kalau nih orang tuh bisa bikin kamu tuh jadi suka sama dia. Dan aku lihat juga kayaknya karena dia tuh supel, jadi kelihatannya kayak friendly, atau mungkin kelihatannya kayak jadi nakal gitu. Entah mungkin nakal dia kayak yang selebar-selebor bisa kesana kesini, yang bikin kamu ilfil tuh bisa juga karena itu. Atau kayaknya kamu ragu, jangan-jangan dia deket selain sama aku doang gitu. Jadi itu yang bikin kamu tuh kayak ragu banget sih awalnya ya. Tapi lama-lama kamu kayak yang oke sih, ternyata orang ini emang friendly aja, ternyata emang orang ini being nice aja sama orang gitu. Dan kalau aku lihat orang ini cukup pekerja keras ya, dan agak cenderung act of service love language-nya. Dia nggak akan ngomong aku cinta kamu, aku gini terus menerus. Tapi orang ini akan membuktikan cintanya dengan tindakan kelihatannya. Jadi nggak ABCD 5 dasar, tapi langsung dia akan bertindak dengan ketulusan hatinya dia sendiri ya. Dan orang ini juga memang pekerja keras, kelihatannya memang di sini kan justice ya, bisa juga orang-orang yang berasal dari hukum, di bidang hukum, atau bisa juga orang ini berasal kayak bekerja di bawah naungan negara, itu bisa ya. Di sini energinya kuat. Tapi bisa juga justice ini adalah orang yang cukup adil di sini nih kelihatannya. Kamu nggak menduga deh bisa benar-benar bisa deket sama dia. Kamu nggak nyangka sama sekali. Tapi lama-lama kamu jadi kayak nyaman, dan memang karena soulmate ya. Jadi tuh kayak ada aja jalannya untuk bersatu gitu loh. Dan kayak nggak menduga aja bisa benar-benar jadi sama dia. Dan semesta tuh kayak ngasih jalannya gitu. Karena di sini ada Four of Cups. Walaupun kamu termenung, walaupun kamu ragu awalnya, tapi memang akan jadi gitu dengan soulmate kamu yang memang awalnya kayak nggak duga sama sekali. Ternyata memang ada, semesta tuh punya caranya sendiri kali ya. Even kita meragukan rancangannya, even kita kayak nggak percaya, tapi memang kalau memang sudah jalannya itu ya bakal terjadi gitu ya. Kali ini semua readingnya udah aku bahas. Jadi teman-teman nih tim mana? Tim deck 1, tim deck 2, atau tim deck 3? Kalian boleh ya komen di kolom section. Kalau misalnya kalian tim mana? Yang suka reading aku boleh ya untuk like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe untuk dukung aku terus reading buat kalian gitu. Thank you. Sampai ketemu ya di reading aku berikutnya. Bye.